Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah berencana akan mengurangi impor beras pada tahun 2025. Selain stok beras yang masih melimpah, diperkirakan produksi beras di tahun 2025 akan mencapai 32 juta ton. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait ketahanan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 26 November 2024. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan ada 4 keputusan dalam rapat tersebut. Salah satunya mengenai rencana pemerintah yang akan mengurangi impor beras tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan stok beras Indonesia yang masih melimpah. Stok beras Bulog pada akhir tahun 2024 yang berada di kisaran 2 juta ton dan produksi beras Indonesia tahun 2025 diprediksi akan mencapai 32 juta ton. Ya, mudah-mudahan impornya tahun depan mudah-mudahan ya tidak akan sebanyak tahun 2025 atau kalau impor pun sedikit. Syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa. Syukur-syukur insya Allah tahun depan mudah-mudahan nggak ada impornya. Tapi kalau impor pun sedikit gitu. Selain itu, ada beberapa keputusan lain mengenai pangan yang dibahas dalam rapat bersama Presiden tersebut, yakni Presiden Prabowo menyetujui adanya pemangkasan proses penyaluran subsidi pupuk. Kemudian terkait segala hal mengenai neraca komoditas ke depannya, selain menjadi urusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga akan menjadi putusan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Dan yang terakhir, penyuluh pertanian diminta untuk berada di dalam satu komando dan permasalahan irigasi untuk segera disempurnakan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas memberikan arahan kepada para menteri agar pengembangan kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional dilanjutkan. PSN ini diharapkan dapat menarik investasi, utamanya investasi yang dibawa Presiden saat kunjungan ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai hal dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni percepatan investasi di kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional. Menko Infrastruktur dan Menko Bidang Perekonomian turut hadir dalam rapat terbatas tersebut. Dalam keterangan persnya, Menko Erlangga melaporkan hingga kuartal 3 tahun 2024, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus yang telah mencapai 242 triliun rupiah dan menyerap 151 ribu tenaga kerja, serta menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha. Erlangga juga menyebut Presiden Prabowo meminta agar KEK dan PSN dilanjutkan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terlebih investasi yang diperoleh Presiden dalam lawatannya ke luar negeri baru-baru ini. Sementara itu, Erlangga menyebut 18 PSN direncanakan selesai tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung 2025. Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan dan juga diproses agar investasi bisa masuk, terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Jadi beberapa investor termasuk untuk data center dan yang lain untuk didorong. Kemudian juga mengenai proyek strategis nasional, arahan Bapak Presiden proyek strategis nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai, sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Keberlanjutan pembangunan KEK dan PSN menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi demi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. PSN dan KEK diyakini dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lainnya, pemirsa, Indeks Kapabilitas Rehabilitasi atau IKR Nasional 2024 mengalami peningkatan di angka 3,49 dengan kategori B yaitu terkelola. Dengan adanya peningkatan, IKR menunjukkan konsistensi dan kerja keras BNN dalam peningkatan pelayanan rehabilitasi yang semakin baik di seluruh Indonesia.
Di penghujung tahun 2024, Badan Narkotika Nasional mengukir prestasi dengan pencapaian peningkatan Indeks Kapabilitas Rehabilitasi atau IKR Nasional. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama instansi terkait IKR, mencapai angka 3,49 dengan kategori B, yaitu terkelola. Direktur Pasca Rehabilitasi BNN Farid Amansyah, usai membuka kegiatan seminar hasil pengukuran IKR tahun 2024 menyebutkan, nilai IKR nasional tersebut meningkat sebesar 0,05 dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan nilai IKR BNN pada tahun 2024 diketahui mencapai 3,51, meningkat 0,10 dari tahun sebelumnya. Meski tidak signifikan, peningkatan IKR BNN menurut Farid Amansyah bukanlah hal yang mudah, sehingga patut untuk diapresiasi. Hasil IKR 2024 tidak hanya memberikan gambaran capaian program rehabilitasi yang telah dilaksanakan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam perumusan strategi layanan rehabilitasi ke depan untuk menciptakan layanan rehabilitasi yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan, serta dengan adanya peluncuran beberapa aplikasi terintegrasi. Alhamdulillah tahun ini secara nasional indeks kapabilitas rehabilitasi meningkat ya menjadi 3,51 untuk Badan Narkotika Nasional ya. Sedangkan secara keseluruhan ada nilai yang kita rilis tadi yaitu 3,47. Ini menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang berkecimpung atau melaksanakan layanan rehabilitasi itu dengan nilai yang baik dan terkelola. Pemirsa, di segmen berikutnya kami akan hadirkan bincang-bincang bersama dengan Jam Sostok dengan tema Jaminan Hari Tua Jangan Diambil Masa Muda. Usai jeda.